Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengukur efektivitas kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai sejauh mana peserta didik memahami materi, keterampilan yang dikuasai, dan dampak metode pengajaran terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran mengukur hasil belajar peserta didik, menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang diharapkan. Meningkatkan kualitas pembelajaran, mengevaluasi efektivitas metode pengajaran dan materi yang digunakan. 3. Mengidentifikasi masalah, menemukan kendala yang dihadapi oleh peserta didik dan guru selama proses pembelajaran. 4. Memberikan umpan balik, menyediakan informasi kepada guru dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. 5. Mendukung pengambilan keputusan, memberikan dasar bagi guru, lembaga pendidikan, atau pemangku kepentingan untuk menentukan kebijakan dan perencanaan ke depan. Jenis evaluasi pembelajaran. 1. Berdasarkan waktu pelaksanaan. Evaluasi awal, pretest. Dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Evaluasi proses. Dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik langsung. Evaluasi akhir. Dilakukan setelah pembelajaran selesai untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Berdasarkan ruang lingkup. Evaluasi individual, fokus pada pencapaian seorang peserta didik. Evaluasi kelompok, mengukur kinerja kelompok belajar atau kelas secara keseluruhan. 3. Berdasarkan aspek yang dievaluasi. Evaluasi kognitif, mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi. Evaluasi afektif, mengukur perubahan sikap, nilai, dan motivasi peserta didik. Evaluasi psikomotorik, mengukur kemampuan keterampilan praktis dan fisik. Komponen dalam evaluasi pembelajaran. 1. Tujuan evaluasi harus sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dalam kurikulum. 2. Indikator penilaian. Spesifik, terukur, dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Instrumen evaluasi. Alat yang digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran seperti tes tertulis, tugas, portofolio, atau observasi. 4. Metode evaluasi. Pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data evaluasi. 5. Kriteria penilaian. Standar yang digunakan untuk menentukan keberhasilan peserta didik. Tindak lanjut evaluasi. Langkah-langkah perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Langkah-langkah evaluasi pembelajaran. 1. Perencanaan tujuan evaluasi. Apa yang ingin diukur? Pilih metode dan instrumen yang relevan. Tetapkan kriteria keberhasilan. 2. Pelaksanaan evaluasi. Laksanakan evaluasi sesuai dengan metode yang telah direncanakan. Pastikan evaluasi dilakukan secara adil dan objektif. 3. Pengolahan data. Analisis hasil evaluasi menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif. Bandingkan hasil dengan kriteria yang telah ditetapkan. 4. Interpretasi hasil evaluasi. Identifikasi pencapaian, kesenjangan, dan area yang perlu diperbaiki. 5. Pelaporan hasil evaluasi. Buat laporan yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi. 6. Tindak lanjut. Implementasikan strategi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Metode evaluasi pembelajaran. Tes. Tes tertulis mengukur pemahaman konsep seperti pilihan ganda, esai, atau isian. Tes lisan menguji kemampuan berbicara atau argumentasi. Tes praktik mengukur keterampilan peserta didik secara langsung. 2. Non-tes. Observasi mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Portofolio mengumpulkan karya peserta didik sebagai bukti pencapaian. Wawancara
menggali pendapat, pemikiran, atau pengalaman peserta didik. Angket atau kuesioner mendapatkan data mengenai persepsi atau sikap peserta didik. 3. Evaluasi berbasis proyek atau tugas melibatkan peserta didik dalam menyelesaikan tugas atau proyek yang menuntut keterampilan praktis dan analitis. 4. Evaluasi autentik mengukur kemampuan peserta didik dalam situasi nyata atau kontekstual. Indikator keberhasilan evaluasi pembelajaran. 1. Peningkatan pemahaman peserta didik dibuktikan dengan skor tes atau hasil karya yang meningkat. 2. Pencapaian kompetensi. Peserta didik mampu menunjukkan penguasaan atas kompetensi yang ditargetkan. 3. Perubahan sikap positif. Peserta didik menunjukkan minat, motivasi, atau perilaku positif terhadap pembelajaran. 4. Kemampuan penerapan. Peserta didik dapat menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan nyata. Hambatan dalam evaluasi pembelajaran. 1. Instrumen evaluasi yang tidak tepat. Instrumen tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Solusi. Rancang instrumen yang relevan dan valid. 2. Subjektivitas dalam penilaian. Penilaian yang terlalu dipengaruhi oleh persepsi pribadi. Solusi. Gunakan rubrik atau kriteria penilaian yang jelas. 3. Keterbatasan waktu. Proses evaluasi seringkali tidak dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan waktu. Solusi. Rencanakan evaluasi dengan efisien dan fokus pada prioritas utama. 4. Resistensi peserta didik. Peserta didik merasa cemas atau tidak nyaman dengan proses evaluasi. Solusi. Jelaskan tujuan evaluasi dan gunakan pendekatan yang ramah peserta didik. 5. Kurangnya pemanfaatan hasil evaluasi. Hasil evaluasi tidak digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Solusi. Integrasikan evaluasi dengan rencana tindak lanjut. Kesimpulan, evaluasi pembelajaran adalah bagian integral dari proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik dari sisi peserta didik maupun guru. Evaluasi yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik memberikan wawasan yang berharga mengenai pencapaian tujuan pembelajaran, kekuatan, dan area yang perlu diperbaiki. Dengan menerapkan evaluasi secara sistematis, pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan relevan bagi peserta didik. Demikian, semoga bermanfaat.